Halo teman-teman, dimanapun berada. Balik lagi sama aku Nita di channel Belajar SKD CPNS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi TWK khusus edisi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi materi TWK ini sebenarnya luas banget, tapi kali ini kita coba untuk sedikit belajar terkait dengan UUD 1945 dulu ya. Aku akan siapkan beberapa soal, nanti coba kalian pause dan jawab dulu, baru kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, kalau kalian udah terbiasa bisa kalian baca cepat aja, tapi karena kita masih belajar, aku bacain dulu soal dan jawabannya ya. Soal 1. Berikut adalah sikap yang wajib ditunjukkan oleh seluruh warga negara Indonesia berkaitan dengan dasar negara Pancasila yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan melaksanakan segala keputusan dalam musyawarah dengan lapang dada sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea pertama. B. Menerapkan gaya hidup sederhana, tidak boros, dan tidak berfoya-foya sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea kedua. C. Tekun beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mengusik kegiatan beribadah agama lain, mengedepankan toleransi beragama sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. D. Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati segala ras, suku, dan agama, sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dan opsi E, gemar membantu masyarakat yang tengah kesusahan atau dilanda musibah atau bencana alam sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Oke teman-teman, buat yang butuh waktu untuk mikir dulu, silahkan bisa di-pause videonya. Kalau misalnya udah, kita lanjut untuk bahas ya. Oke teman-teman, jadi untuk soal Undang-Undang Dasar 1945 ini, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kalian, yaitu pembukaan UUD dan juga nanti ada batang tubuhnya, teman-teman. Jadi, nggak cuma batang tubuhnya aja yang perlu kalian pahami atau perlu kalian hafalkan, tapi pembukaannya juga. Nah, pada soal ini, itu kalian ada dua poin yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran ya teman-teman. Jadi, pembukaan Undang-Undang 1945 itu memiliki pokok-pokok pikiran yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti kita akan lihat pembahasannya ya, seperti apa sih pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar yang bisa dikaitkan dengan Pancasila. Sedangkan yang kalian baca di opsi-opsi ini, ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah butir-butir Pancasila, teman-teman. Jadi silakan nanti kalian bisa googling sendiri atau kapan-kapan aku bisa buatkan videonya mengenai butir-butir Pancasila. Jadi dari kelima sila di Pancasila tersebut, tiap silanya ada butir-butirnya gitu teman-teman. Kurang lebih ada 9 sampai 10 butir pada setiap sila. Jadi silakan kalian baca, pahami, tidak harus dihafalkan, tapi setidaknya kalian bisa memahami perbedaannya itu ada di mana. Contoh nih yang A, mengedepankan musyawarah. Nah, mungkin teman-teman udah bisa nebak ya, kalau ini adalah poin-poin untuk, butir-butir untuk sila keempat dari Pancasila. Kemudian yang B, menerapkan gaya hidup sederhana, tidak boros, dan tidak berfoya-foya. Nah, gaya hidup sederhana dan tidak boros ini teman-teman adalah salah satu butir dari Pancasila sila kelima. Selanjutnya tekun beribadah. Nah, kalau ini ketahuan ya, ini butir Pancasila sila pertama. Kemudian yang opsi D mengedepankan persatuan. Ini adalah salah satu butir dari sila ketiga di Pancasila. Kemudian gemar membantu masyarakat yang terkena musibah. Ini adalah salah satu butir dari Pancasila sila kedua. Oke, kita lanjut ke slide pembahasan berikutnya ya.
Nah, ini teman-teman, pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama bunyinya seperti ini ya. Nah, kalau alinea pertama ini, pokok pikirannya itu berasal dari Pancasila sila ketiga dominannya, dan ada sedikit dari Pancasila sila kelima. Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia, karena di sini tergambar jelas ya di alinea pertama kalau kita harus bersatu, sehingga penjajahan di dunia itu harus dihapuskan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di sini juga ada peri keadilan yang mengacu pada sila kelima. Jadi jangan terkecoh sama peri kemanusiaan ini ya teman-teman. Kemudian untuk alinea kedua bunyinya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada kata kuncinya adil ya. Jadi pokok pikiran alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini mengacunya ke Pancasila sila kelima. Jadi kalau yang alinea pertama tadi kan dominannya sila ketiga dan ada sedikit sila kelima. Kalau alinea kedua ini pokok pikirannya berasal dari sila kelima. Kemudian alinea ketiga bunyinya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian baca ini kayak seperti hasil musyawarah gitu ya, keinginan luhur, kemudian menyatakan dengan ini kemerdekaannya seperti hasil musyawarah mufakat begitu. Jadi, ini pokok pikirannya berasal dari Pancasila sila keempat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya alinea keempat ini yang paling panjang bunyinya seperti ini. Nah, tadi kan udah berasal pokok-pokok pikirannya udah berasal dari Pancasila sila ke 3, 4, dan 5 ya. Berarti untuk alinea keempat ini, si pokok pikirannya berasal dari Pancasila, sila pertama, dan sila kedua. Untuk mengingatnya, kalian bisa lihat dari sini nih. Nah, jadi di sini ada ketuhanan yang Maha Esa, dan ada kemanusiaan yang adil dan beradab juga. Jadi bisa kalian ingat, oh kalau alinea keempat, itu pokok-pokok pikirannya dari Pancasila ke-1 dan kedua. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Jadi caranya adalah dengan alinea kedua. Sini alinea kedua. Tadi alinea kedua pokok pikirannya berasal dari Pancasila sila ke-5. Nah, gitu ya. Sedangkan di sini menerapkan gaya hidup sederhana, bla bla bla, ini adalah pokok pikiran dari Pancasila sila ke-5. Jadi gitu cara menjawabnya, teman-teman. Coba kita lihat untuk yang opsi A. Tadi untuk Undang-Undang Dasar alinea pertama, pokok pikirannya kan itu ada di sila pertama dan sila kedua ya. Sedangkan untuk musyawarah ini adalah butir Pancasila sila keempat. Nah, jadi ini udah pasti salah. Selanjutnya untuk yang alinea ketiga nih. Kalau alinea ketiga itu tadi pokok pikirannya adalah sila keempat ya teman-teman. Tuh bentar nih pointer aku hilang. Oke, sila keempat. Nah, sedangkan yang tertulis di sini, tekun beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah butir-butir Pancasila sila pertama. Jadi nggak matching ya. Jadi ini salah yang C. Selanjutnya yang D, ini ada pembukaan alinea keempat. Nah, ini adalah pokok pikirannya itu Pancasila sila ke-1 dan sila kedua. Sedangkan butir-butir yang tercantum di sini mengedepankan persatuan ini adalah Pancasila sila ketiga. Jadi nggak matching, ini salah juga. Dan poin E juga nih alinea pertama, pokok-pokok pikirannya itu adalah Pancasila sila ketiga. Sedangkan gemar membantu masyarakat ini adalah butir Pancasila sila kedua. Jadi ini nggak match juga ya, jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, gimana kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah opsi A, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara bersama-sama mengambil alih tugas kepresidenan. B. Dipilih antara Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, atau Menteri Pertahanan ditentukan dalam sidang MPR.
C. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling dekat dengan Presiden. D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. E. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Oke teman-teman, silahkan kalian pause dulu videonya, kemudian tentukan apa jawabannya. Kalau udah, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Jadi, pengalaman aku tes CPNS, untuk soal-soal TWK itu ada dua jenis ya. Jenis yang pertama itu adalah yang sifatnya analisis. Jadi kalian harus analisis dulu apa isi soalnya, apa jawabannya, kemudian kalian kaitkan gitu. Dan ada juga yang tipe-tipe hafalan. Nah, kalau soal yang tipenya analisis itu seperti soal pertama yang sudah aku buatkan. Jadi kalian kan nggak bisa langsung menentukan membaca soalnya, kemudian jawabannya terus langsung ketemu gitu ya. Itu nggak bisa. Itu adalah tipe soal analisis. Tapi untuk tipe soal kedua ini adalah tipe soal hafalan ya teman-teman. Jadi sebenarnya jawaban ini bisa kalian temukan di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian wajib tuh kalau misalnya ada waktu luang ya, kalian baca-baca Undang-Undang Dasar 1945 bagian batang tubuhnya dari awal sampai akhir teman-teman. Sehingga setidaknya kalian bisa punya gambaran nanti ketika menjawab soal-soal TWK ya. Oke, eh, jadi untuk ini kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi pada bab 3, pada pasal 8, ini ada beberapa ayat yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan tadi. Untuk ayat yang pertama, di sini menceritakan jika hanya presiden yang mangkat, berhenti, atau diberhentikan, ya, maka dia bisa digantikan oleh wakil presiden. Tapi, kalau misalnya ternyata yang kosong itu adalah wakil presiden, tapi presidennya itu masih ada gitu ya. Maka dalam 60 hari ini MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Seperti itu. Jadi kalau ayat 1 itu kalau presidennya yang nggak ada atau kosong posisinya, sedangkan ayat 2 itu kalau wakil presidennya yang kosong. Nah, gimana kalau misalnya kedua-duanya kosong nih teman-teman? Jadi presiden dan wakil presidennya mangkat, berhenti, dan diberhentikan secara bersama-sama nih. Nah, yang mengambil alih tugas kepresidenan adalah tiga menteri secara bersama-sama, yaitu Menteri Luar Negeri, sorry, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jadi bukan dipilih melalui sidang MPR seperti wakil presiden ya, tapi secara bersama-sama. Nah, selambatnya 30 hari setelah itu baru kemudian MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik. Begitu teman-teman ya. Jadi tadi jawabannya adalah opsi D, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman, karena sudah tertuang dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dapat memberikan amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi kepada terdakwa hukum pidana. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan sebagai berikut. A. Menghapus semua akibat hukum pidana dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. B. Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, penghapusan pidana yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. C. Meniadakan atau menghentikan penuntutan dalam proses peradilan pidana dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. D. Memulihkan hak seseorang jika terbukti tidak bersalah atau terdapat penerapan hukum yang salah dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. Dan opsi E. Meniadakan atau menghentikan penuntutan dalam proses peradilan pidana dengan mempertimbangkan pertimbangan Lembaga Pengadilan Tinggi Negeri. Oke, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini,
Oh ya, kalian silahkan pause dulu ya kalau mau jawab. Nah, nanti kalau udah ketemu jawabannya, bisa play lagi videonya. Sambil aku menjelaskan ya, untuk soal nomor 3 ini adalah gabungan nih teman-teman. Jadi kalian butuh hafalan juga isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus kalian juga perlu analisis nih terhadap soal ini. Jadi, untuk pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi ini sebenarnya sudah diatur pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada opsi-opsi jawaban di sini, kalian dituntut untuk mengerti juga nih, apa sih arti dari amnesti, apa sih arti dari rehabilitasi, apa artinya abolisi, dan apa artinya gerasi. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, oh kalau ini dan ini pertimbangan DPR, kalau ini dan ini pertimbangan siapa, begitu. Tapi kalian harus memahami juga nih. Nah, yang ada pada opsi-opsi ini adalah arti-arti dari amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi tadi ya teman-teman. Jadi untuk bisa mengetahui apa artinya, kita lanjut ke slide pembahasan berikutnya ya. Oke, ini dia. Jadi untuk amnesti, pengertiannya adalah menghapus semua akibat hukum pidana dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. Jadi kata kuncinya di sini adalah menghapus ya teman-teman. Jadi semua akibat hukum pidananya itu dihapus. Itu adalah pengertian dari amnesti. Selanjutnya ada abolisi. Pengertiannya adalah meniadakan atau menghentikan penuntutan dalam proses peradilan pidana dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. Nah, di sini kata kuncinya adalah menghentikan penuntutan. Jadi kalau ada yang berbau-bau penuntutan itu abolisi ya teman-teman. Nah, ini juga pertimbangan DPR. Selanjutnya ada pengertian dari gerasi, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pidana yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan pertimbangan MA. Oke, jadi gerasi ini kurang lebih kayak mirip-mirip gitu ya dengan amnesti. Cara membedakannya adalah kalau gerasi dia lebih kompleks nih dan kata kuncinya adalah pengampunan. Pengampunan di sini bentuknya bisa macam-macam, bisa perubahan, bisa peringanan, bisa pengurangan, atau penghapusan juga bisa pada pidana yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung. Sedangkan kalau amnesti tadi cuma satu ya, yaitu menghapus. Dan yang dihapus apa? Yang dihapus adalah akibat hukum pidana. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Kalau rehabilitasi paling mudah untuk dihafal ya, yaitu memulihkan hak seseorang nih, jika beliau terbukti tidak bersalah atau terdapat penerapan hukum yang salah dengan mempertimbangkan pertimbangan MA. Nah, kalau dulu caraku menghafal itu adalah dengan menghafal kalau yang DPR itu adalah mempertimbangkan untuk yang berakhiran A, yaitu amnesti dan abolisi. Ya, jadi yang berakhiran A, amnesti dan abolisi, ini pertimbangannya dari DPR. Kemudian sisanya berarti pertimbangan dari MA, ya, yang gerasi dan rehabilitasi ini. Mudah ya teman-teman untuk menghafalnya. Selanjutnya kita cek ke batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 3, kekuasaan pemerintah, masih sama seperti bab soal kedua tadi ya. Pada pasal 14 ya teman-teman. Ayat 1 menyatakan, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan pada ayat kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Oke, jadi ini ya tadi ya, A, amnesti, abolisi, DPR. Kemudian kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi A. Karena menghapus semua akibat hukum pidana, ini adalah pengertian dari amnesti ya teman-teman. Ini adalah pengertian dari amnesti. Sedangkan untuk pengampunan berupa perubahan, peringanan ini tadi arti dari apa? Ya, ini arti dari gerasi ya. Kalau gerasi berarti dia MA, bukan DPR. Berarti ini salah. Kemudian meniadakan atau menghentikan penuntutan. Nah, ini tadi adalah abolisi ya teman-teman. Kalau abolisi berarti dia mempertimbangkan pertimbangan DPR. Ini salah juga. Selanjutnya memulihkan hak seseorang jika terbukti tidak bersalah. Ini adalah rehabilitasi. Kalau rehabilitasi berarti harusnya pertimbangan Mahkamah Agung, misal. Selanjutnya yang opsi E, di sini ada mempertimbangkan pertimbangan Lembaga Pengadilan Tinggi Negeri.
Nah, di Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak memperhatikan pertimbangan lembaga pengadilan tinggi negeri ya, tapi hanya ada dua, yaitu Mahkamah Agung atau DPR. Oke nih teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Gak apa-apa belajarnya dikit-dikit, tetapi rutin setiap hari. Itu adalah kunci kesuksesan bagi kalian yang ingin mengikuti CPNS 2023. Oke, jadi ingat, tiap hari nggak apa-apa belajarnya dikit-dikit, jangan pressure diri kalian, apalagi kalau kalian sambil kerja yang lain juga ya. Yang nggak apa-apa belajar dikit-dikit, tapi tiap hari. Oke, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pertanyaan atau kesan pesan kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.